Baiklah, ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Vidya Nur Fadila, Hadir, Bu. Sestia, Ada, Bu. Angelika Nafaldi, Hadir, Bu. Anggi Dwi Pratiwi. Saya, Bu. Oke. Sudah tahu materi yang akan kita pelajari hari ini? Belum. Baiklah, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang virus. Ada yang tahu virus itu apa? Belum tahu, Bu. Baiklah, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang virus, yaitu sejarah virus, struktur virus, ciri-ciri virus, dan replikasinya. Jadi, virus itu sendiri pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer di tahun 1887. Saat itu ia melihat penyakit bercak kuning pada daun tembakau dan menular ketika dioleskan ke tanaman yang sehat. Akhirnya, virus itu diteliti lebih lanjut oleh ilmuwan Rusia bernama Dmitri Ivanovsky di tahun 1892. Lalu, hasil penelitian itu dikembangkan lagi oleh M. B. Jerings di tahun 1899 untuk mengetahui penyebab penyakit bercak kuning pada tanaman. Diketahui penyebab penyakit berhasil diisolasi dan dikristalkan. Akhirnya peneliti menemukan penyebabnya adalah virus yang akhirnya diberi nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Virus ini adalah organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki molekul asam nukleat, itu DNA atau RNA, yang terbungkus dalam lapisan pelindung protein atau kapsid. Jaringan tersebut diketahui dapat membawa informasi genetik dan mengadakan replikasi hingga menular. Setelah virus memasuki sel atau jaringan tubuh makhluk hidup, proses pergerakannya akan mengganggu metabolisme atau bahkan merusak sel atau jaringan sehingga menyebabkan suatu penyakit. Nah, virus ini ciri-cirinya yaitu hanya dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel hidup organisme lain. Kemudian dia memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi. Virus ini dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut virion yang mengandung DNA atau RNA. Kemudian virus ini dapat dikristalkan, tetapi virus masih memiliki patogen apabila diinfeksi ke organisme yang hidup. Virus ini juga bersifat aseluler atau tidak memiliki sel dan tidak memiliki organel-organel sel. Selanjutnya yaitu struktur virus. Ada berbagai jenis virus, yaitu antara lain yang berbentuk T atau lebih dikenal dengan bakteriofag. Seperti contoh yang Ibu bawa ini adalah virus bakteriofag atau virus T. Nah, ini bagian yang ini berwarna biru ini disebut dengan kapsid. Di dalamnya inilah terdapat DNA atau RNA. Kemudian ini bagian ini itu selubung ekornya. Kemudian yang ini, papan yang di atas ini lehernya. Yang di bawah ini papan dasarnya, kemudian ini jarum penusuknya. Itu berfungsi untuk menginfeksi inangnya. Struktur tubuh virus ini, pembungkus atau selubungnya, kapsid ini yang berwarna biru itu tersusun oleh protein. Fungsi kapsid ini yaitu untuk melindungi materi inti yang berupa asam nukleat. Bahan inti yang terdiri dari asam nukleat, yaitu DNA atau RNA ini,
berfungsi untuk mengendalikan aktivitas replikasi. Kepala yang tersusun dari nukleokapsid dan berbentuk polihedral atau segi banyak. Yakni di sebelah dalam terdapat asam nukleat dan di luar tersusun atas kapsid. Beberapa virus yaitu memiliki bagian lain seperti selubung virus atau membran yang menyelubungi kapsid yang berasal dari membran sel inang. Fungsinya untuk membantu infeksi sel inang dan membawa beberapa molekul enzim. Selanjutnya yaitu replikasi virus. Replikasi virus ini bertujuan untuk memperbanyak virus itu atau perkembangbiakannya. Ada beberapa fase dalam replikasi virus, yaitu pertama itu ada fase adsorpsi. Virus atau bakteriofag ini dalam fase ini mulai melekatkan diri dengan organisme atau inangnya. Misalnya pada bakteri Escherichia coli pada bagian permukaan sel bakteri. Alat yang digunakan oleh virus ini untuk melakukan pelekatan adalah serabut ekornya. Ini ya yang bagian seperti jarum ini. Yang ada di bagian dekat struktur ekor itu virus harus mengenali reseptor virus pada permukaan sel bakteri sebelum melakukan pelekatan. Kemudian yang kedua itu fase infeksi atau penetrasi. Fase infeksi itu merupakan fase yang melibatkan pemasukan materi genetik virus atau asam nukleat, yaitu yang berupa DNA atau RNA tadi, ke dalam sel organisme inang. Asam nukleat ini kemudian dimasukkan ke dalam sel dan akan melakukan tugasnya sebagai blueprint kehidupan virus. Setelah asam nukleat masuk ke dalam sitoplasma sel, tahap selanjutnya ditentukan apakah masuk ke dalam siklus litik atau siklus lisogenik. Apabila virus masuk ke dalam siklus litik, maka tahapan selanjutnya berturut-turut adalah replikasi, perakitan, dan lisis sel bakteri. Tetapi jika virus masuk ke dalam siklus lisogenik, maka tahapan selanjutnya adalah penggabungan kedua macam asam nukleat, yaitu milik virus dan milik sel inang, dan fase pembelahan. Selanjutnya yaitu ada fase replikasi atau sintesis. Molekul DNA virus dalam fase ini memulai fungsinya sebagai materi genetik, yaitu mensintesis protein yang berhubungan dengan struktur dan enzim virus. Struktur virus pada fase ini mulai dibentuk seperti struktur kapsid, ekor, dan serabut ekor. Selanjutnya itu ada struktur perakitan. Struktur tubuh virus setelah disintesis mulai dirakit menjadi struktur virus yang utuh sebagai virus-virus baru. Setiap virus hasil perakitan memiliki struktur lengkap seperti virus pada umumnya, yaitu memiliki kapsid, ekor, dan serabut ekor. Fase lisis yaitu virus-virus baru yang telah matang dan telah sempurna bentuk dan strukturnya akan keluar dari sel inang. Proses keluarnya virus-virus baru dengan cara merusak struktur sel atau lisis sehingga sel inang pecah dan virus-virus dapat keluar dari sel. Nah, kemudian virus-virus yang baru ini siap untuk menginfeksi sel inang lain. Kemudian ada fase penggabungan. Pada fase penggabungan ini dialami oleh virus ketika memasuki siklus hidup lisogenik. Setelah asam nukleat virus berhasil dimasukkan ke dalam organisme inang, selanjutnya asam nukleat tersebut bergabung dengan DNA kromosom organisme inang. Dalam hal ini DNA kromosom bakteri. Penggabungan materi genetik ini bertujuan untuk menitipkan DNA atau RNA virus ke DNA kromosom untuk selanjutnya ikut digandakan saat proses pembelahan sel. DNA kromosom bakteri adalah DNA yang memiliki informasi genetik bakteri, termasuk salah satunya adalah informasi perintah untuk melakukan pembelahan sel. Selanjutnya itu fase pembelahan. Virus pada fase ini akan memanfaatkan proses pembelahan sel bakteri untuk penggandaan materi genetiknya yang sudah bergabung dengan DNA kromosom. Jika satu sel bakteri membelah menjadi 2 bakteri saat pembelahan binar, maka akan didapat 2 sel bakteri yang masing-masing di dalamnya terdapat DNA virus.
Begitu juga seterusnya. Dari dua sel bakteri tersebut akan mengalami pembelahan dan jumlah DNA virus yang dihasilkan adalah sebanding dengan jumlah sel bakteri hasil pembelahan. Jika jumlah DNA virus yang dibutuhkan sudah cukup, DNA virus akan memisahkan kembali dan virus akan masuk ke dalam daur litik melalui fase sintesis atau replikasi. Baiklah, dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, Vidya. Tolong jelaskan kembali bagian-bagian dari virus. Baiklah, jadi Ibu akan ulangi lagi bagian-bagian pada virus, yaitu bagian yang berwarna biru ini disebut dengan kapsid. Nah, di dalam kapsid ini terdapat asam nukleat, yaitu seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada DNA atau RNA. Nah, ini bagian yang ini di tengah ini dinamakan selubung ekor. Selanjutnya, ini bagian bawah itu ada serabut ekor. Ini yang seperti jarum itu disebut dengan jarum penusuk, yaitu fungsinya tadi untuk menginfeksi sel inangnya. Apakah Vidya sudah jelas? Jelas, Bu. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, jadi materi selanjutnya akan Ibu jelaskan minggu depan. Baiklah, ketua kelas silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.